Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lanjutan dari materi trigonometri, yaitu fungsi trigonometri. Langsung saja ke pembahasan. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memuat perbandingan trigonometri sudut X dalam ukuran derajat atau radian. Contoh, fungsi sinus yaitu fx sama dengan sin x. Fungsi kosinus fx sama dengan cos x. Fungsi tangen fx sama dengan tan x. Nah, derajat itu yang seperti ini bentuknya, misalkan 180 derajat. Kalau radian itu berbentuk pi seperti ini. Nah, kemudian seperti ini ya. Terus misalkan ada contoh soal 360 derajat, kalau diubah ke bentuk radian adalah 2 pi. Yang pertama, menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkahnya yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, menandai pasangan-pasangan X, Y pada suhu koordinat. Hubungkan titik-titik yang telah ada pada kurva yang mulus. Langsung kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh, gambarlah grafik dari A, Y sama dengan sin 2X. Y sama dengan sin 2X. Misalkan X-nya kita masukkan 0, berarti Y sama dengan sin 2 kali 0, yaitu sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. Setelah itu lanjut, X-nya kita ganti menjadi 30, menjadi 45, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada X-nya, saya ganti menjadi 0, hasilnya adalah 0, kemudian saya ganti menjadi 30, hasilnya 0,86, saya ganti menjadi 45, hasilnya adalah 1, seterusnya sampai 360 derajat, hasilnya adalah 0. Setelah ditentukan titik-titiknya, kemudian kita pasangkan, ini 0,0, 30,0,86, 45,1, dan seterusnya. Nah, kalau sudah didapat, gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, lihat di sini. 0,0, dia letaknya di sini, 0,0. Kemudian 30 derajat, 0,86. Nah, 30 derajat itu letaknya di daerah sini ya. Nih, di daerah sini 0,86. Ini 0,5, berarti kalau 0,86 antara 1 dan antara 0,5, berarti daerah sini. Nah, kalau sudah kita gabungkan titik-titiknya, akan membentuk suatu kurva, yaitu kurva sinus. Nah, ini adalah kurva sinus. Nanti tolong bedakan antara kurva sinus dan kosinus. Perhatikan ya, kurva sinus, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Kenapa di sini ada 2 gelombang? Karena di sini 2X. Kalau hanya X, dia bentuknya seperti ini. Kalau hanya X ya, bukan 2X, bentuknya hanya seperti ini. Nah, hanya ada satu gelombang. Nah, seperti ini. Kalau misalkan 2X, berarti dia ada 2 gelombang. 1, 2, gitu. Kalau misalkan 3X, berarti dia ada 3 gelombang. Nah, ada 3 gelombang. 1, 2, 3. Contoh yang kedua adalah gambarlah grafik dari Y sama dengan 2 cos X. Sama seperti tadi, X-nya kita rubah menjadi 0, 30, 45, 60, 90, sampai 360. Didapatlah seperti ini.
Nah, di sini 2 cos X ya. Didapatlah seperti ini, 3, 2,6, 2,1, 1,5, 0, min 1,5, dan seterusnya. Kalau digabungkan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini 3, di sini min 3, 0,3 berarti 0,3, kemudian 30 itu 2,6. Berarti kalau 3 di sini berarti antara duanya, ini kan 1, di sini 2 ya. Angka 1, angka 2, berarti kalau 2,6 agak ke sini ya nih. Agak ke atasan. Nah, titiknya berarti di sini. 30, 2,6, kemudian 4, 5, 2,1, 60, 1,5. 180 adalah min 3. 180 kan di sini. Koma min 3 berarti berada di bawah nih, min 3. Dan seterusnya sampai 2V. Nah, ini adalah gambar dari fungsi cos. Perhatikan, fungsi cos itu dimulai dari setengah. Setengah bukit, satu lembah, setengah bukit. Jadi bukitnya ini terpotong. Dimulai dari bukit yang setengah nih. Setengah sama setengah. Kalau sinus itu tidak terpotong. Kalau sinus itu gambarnya seperti ini. Tadi kan kita sudah melihat gambar sinus. Kalau gambar sinus itu tidak terpotong, dia langsung nyatu, satu bukit, satu lembah. Kalau cos ini adalah sinus ya, sinus X. Kalau cos itu bentuknya seperti ini. Setengah bukit, satu lembah, setengah bukit. Nah, ini setengah, ini juga setengah. Atau bentuknya seperti ini. Cos ya, ini yang cos. Bentuknya seperti ini. Nah, dimulai dari setengah, ini juga setengah gitu ya. Atau sinusnya juga seperti ini. Misalkan sinusnya dari bawah. Set. Nah, kalau ini adalah sinus karena dia tidak terpotong, bukit atau lembahnya tidak terpotong. Dia berarti sinus. Kalau dia terpotong seperti ini, nih, ini terpotong berarti dia kosinus. B. Menentukan persamaan fungsi trigonometri. Sebelumnya kan kita menentukan gambar dari fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita menentukan persamaan fungsi tersebut dari suatu gambar. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo atau simbolnya adalah A, simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X. Nih, yang ini kan sumbu X. Nah, simpangan paling terjauh dari dari garis X ke titik adalah yang ini. Nah, berarti di sini adalah amplitudonya yaitu 5. Ya, simpangan terjauh dari sumbu X ke suatu titik yang paling jauh, berarti kan titik puncak. Nah, amplitudonya adalah yang ini. Kemudian bisa dicari, amplitudo itu bisa dicari dari apa? Setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Setengahnya itu adalah rumusnya ya. Nilai maksimumnya yaitu 5, nilai minimumnya yaitu min 5. Jadi nanti seperti ini. Setengah dikali nilai maksimumnya itu kan 5 dikurang nilai minimumnya adalah 5. Jadinya setengah dikali 5 tambah 5 sama dengan setengah dikali 10 yaitu 5. Jadi amplitudonya adalah 5. Yang kedua, periode atau disimbolkan sebagai P adalah panjang interval dari suatu sudut. Panjang interval dari suatu sudut. Satu periode terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Lihat di sini. Periode itu rumusnya P sama dengan 360 derajat dibagi nilai mutlaka atau 2pi dibagi nilai mutlaka. Lihat di sini ada sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Nah, periode itu yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah atau terdiri dari satu gelombang. Nah, ini adalah satu gelombang ya. Ini namanya periode.
1 bukit, 1 lembah. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum sama dengan batas atas sama dengan nilai mutlak A ditambah C. C ini adalah garis normal. C adalah garis normal. Kemudian nilai minimum sama dengan batas bawah sama dengan min nilai mutlak A ditambah C. Nah, itu nilai maksimumnya adalah 5, nilai minimumnya juga min 5. Nah, sekarang yang nomor 4, yaitu fungsi sin, cos, tan. Fungsi sin X sama dengan A sin K, X plus minus B plus minus C. Kalau cos, A cos K, X plus minus B plus minus C. Kalau tan, A tan K, X plus minus B plus minus C. Jadi ini bentuk umum dari suatu fungsi trigonometri. Kalau dia bentuknya sin berarti pakai yang ini, kalau cos pakai yang ini, kalau tan pakai yang ini, gitu ya. Nah, nilai A, K, X, B, C ini sudah kita dapat dari tadi, dari sebelumnya. Nilai A itu amplitudo, nilai K adalah nilai konstanta, X, kemudian ini X nggak ada nilainya tetap X, B itu adalah suatu nilai, nanti bisa kita cari, ini berbentuknya derajat, dan nilai C. C itu adalah garis normal. Nah, di sini ada dengan A sama dengan amplitudo, K nilai tetap, B pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Jadi misalkan ada grafik, dia dimulai dari sebelum sumbu Y atau setelah sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Biasanya grafik itu kan dari 0 seperti ini nih ya. Titiknya dimulai dari angka 0. Nah, biasanya nanti kalian akan ketemu soal yang berbentuknya seperti ini. Nah, titik mula grafiknya itu sebelum sumbu Y. Nah, sebelum sumbu Y kan di sini kan. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, berarti dia punya tanda plus, bukannya minus ya. Nih, jadi kita pakai yang X plus B. Kalau dia bergesernya ke kanan, dimulai grafiknya seperti ini. Nah, berarti kan dia dari garis yang Y ini kan bergesernya ke kanan. Berarti nanti ditulisnya X min B. Seperti itu. Ya, kalau dia bergeser ke kiri berarti punya tanda plus. Kalau dia bergeser ke kanan berarti punya tanda minus. Nah, C sama dengan garis normal. Nah, C sama dengan garis normal atau pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Misalkan seperti ini. Misalkan ada suatu grafik, biasanya kan kita dimulai dari 0,0 ya, grafiknya itu sumbu X. Nah, biasanya kalau garis normal itu ada garis lagi. Nah, dimulainya grafik dari sini misalkan. Nah, jadi yang menjadi garis normalnya ini adalah yang atas ini. Misalkan di sini angka 3. Berarti yang menjadi garis normal adalah 3. Nanti seperti ini. Plus 3 atau garis normalnya ada di bawah misalkan. Di sini min 2. Berarti garis normalnya adalah min 2. Nih yang ini. Jadi plus 3 ini misalkan ya, atau min 2 gitu. Kalau ikuti soal yang ini. Contoh, tentukan fungsi trigonometri dari grafik atau dari gambar di bawah ini. Lihat di sini, ini adalah grafik cos karena dia dimulai dari setengah bukit, kemudian satu lembah, setengah bukit, dimulai dari setengah, diakhiri dengan setengah. Ya, ingat kalau grafik cos itu dimulai atau diakhiri dengan setengah. Nah, ini adalah grafik cos. Berarti kita bisa tulis atau kita bisa tentukan dia pakai rumus fx sama dengan a cos k x plus minus b plus minus c. Pakai rumus yang ini. Sekarang yang pertama, kita cari nilai amplitudo. Amplitudo adalah simpangan yang paling jauh dari garis X. Berarti simpangan yang paling jauh adalah titik puncak, yaitu angka 3. Berarti nilai amplitudonya adalah 3.
Nah, yang kedua, kita mencari nilai K atau nilai tetap. Nah, berarti di sini periode sama dengan 2pi per nilai mutlak K. Nah, ini bisa dicari nilai mutlak K itu sama dengan 2pi dibagi P, periode. Nah, sekarang kita cari periodenya itu yang mana? Nah, ini adalah periode. Periode itu kan terdiri dari satu bukit dan satu gelombang. Satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini berakhir di derajat berapa? Di sini kan setengah, kemudian 1. Nah, kita kurang setengah lagi, setengah. Nah, ini diakhiri derajat 2pi atau radiannya 2pi ya. Nah, berarti ini namanya periode. Periodenya itu terletak di 2pi. 2pi itu artinya 2 dikali 180, artinya 360 derajat. Berarti di sini periodenya adalah 2pi, sama dengan 2pi per 2pi. 2pi bagi 2pi hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, kita mencari nilai B. Nah, nilai B ini kita tinggal lihat apakah grafik atau kurvanya itu bergeser setelah Y, setelah sumbu Y, atau sebelum sumbu Y. Nah, sekarang lihat, di sini letaknya berawal di sumbu Y. Nah, berarti dia tidak bergeser ke kanan atau tidak bergeser ke kiri. Artinya ini tetap di 0 derajat. Berarti kita tulis di sini 0. Kemudian yang keempat, nilai C. C itu adalah garis normal yang membatasi antara bukit dan lembah menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini adalah garis normal, dia membatasi antara bukit dan antara lembah menjadi dua bagian yang sama. Nah, sekarang ini garis normalnya letaknya di sumbu X. Sumbu X ini nilainya adalah 0. Berarti si C adalah 0 juga. Nah, kalau sudah, baru kita bisa tentukan fungsi trigonometrinya. Kita masukkan bentuk umumnya, fx sama dengan A cos k x plus minus B plus minus C. Sama dengan A-nya adalah 3 cos K-nya adalah 1, nih yang ini. Kemudian X plus 0 plus 0. Ini B-nya 0, C-nya juga 0. Sama dengan 3 cos 1, ini tetap X ya. X tambah 0 kan tetap X. Ini dihilangkan saja. Jadi sama dengan 3 cos 1 kali X adalah X. Berarti grafik ini mempunyai fungsi fx sama dengan 3 cos X. Contoh soal nomor 2, tentukan fungsi trigonometri dari gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ini ada pergeseran ya, dimulai dari sini. Gelombangnya dimulai dari sini. Nah, ini satu periode. Terdiri dari satu bukit, satu lembah, itu adalah periode. Kalau dilihat, ini merupakan fungsi sinus. Kenapa fungsi sinus? Nah, fungsi sin X, karena dia terdiri dari satu bukit, bukan setengah bukit. Ingat ya, perbedaan dari sin dan cos. Kalau cos dimulai dari setengah bukit atau setengah lembah. Kalau sin dimulai dari satu bukit. Nah, ini kan satu bukit. Nah, ini satu lembah. Jadi ini namanya satu periode. Periodenya dari sini sampai sini. Sekarang kita cek langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah mencari nilai A. A itu adalah amplitudo. Amplitudonya yaitu angka. Nah, simpangan paling jauh yaitu angka 2. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai K. Periode sama dengan 2pi per nilai mutlak K. Nah, berarti di sini nilai mutlak K sama dengan 2pi per periode. 2pi
periodenya itu berapa? Periodenya itu kan satu bukit satu lembah. Nah, lembahnya itu kan terdiri di sini kan 3V per 2. Ingat 3V per 2 di sini dimulai dari min pi per 2. Jadi kita cari dulu periodenya. Periode sama dengan 3pi per 2 dikurang min pi per 2 sama dengan pi itu kan 180, jadi 3 dikali 180 dibagi 2 ditambah 180 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 9, ini juga 90, ini 90. 3 kali 90 270 ditambah 90 hasilnya adalah 360. Jadi nilai K sama dengan 2V per 2pi. 360 itu kan 2pi. 2pi bagi 2pi hasilnya 1. Nilai K adalah 1. Yang ketiga, B. B itu pergeseran ke kanan atau ke kiri. Lihat di sini. Dia bergeser. Bergeser ke kanan ya. Bergeser ke kanan, ini nilainya min pi per 2 atau 90 derajat. Karena dia bergeser, dia bergeser ke kiri, 90 derajat. Jika dia bergeser ke kiri, berarti dia punya tanda plus. Jika bergeser ke kanan, berarti dia punya tanda minus. Nah, ini bergeser ke kiri dari sumbu Y, berarti dia punya tanda plus 90, bukan min 90. Jadi dibalik ya. Nah, di sini B-nya adalah plus 90 derajat. Nah, yang nomor 4, C. C-nya itu adalah garis normal. Garis normalnya masih tetap di sumbu X, berarti dia 0. Nah, yang kelima kita pakai rumusnya. Fx bentuk umumnya sama dengan A sin Kx plus minus B plus minus C. Sama dengan A-nya adalah 2. Nih. Kemudian sin K-nya adalah 1, yang ini. X plus B-nya ini 90 ya, jadi plus 90 derajat. Nah, ini plus C-nya adalah 0, plus 0. Ini kita hilangkan saja. Berarti selesai sampai di sini. Sama dengan 2 sin 1 dikali X plus 90. 1 dikali X plus 90 hasilnya tetap X plus 90. Jadi nilainya adalah 2 sin X plus 90 derajat. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.